Jangan-jangan Kak Bimo sebenarnya bukan memeluk karena ingin membantuku, tapi karena ingin macam-macam denganku. Halo semuanya, selamat datang di channel Scary Room. Makasih udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau kalian suka dengan video ini. Juga support kita dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notification untuk dapat notif setiap kita update video baru. Dan buat kalian yang pengen berbagi cerita horor, silahkan kirimkan ke email yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. So, without any further ado, let's enjoy your horror experience with us. Cerita kali ini adalah sebuah cerita yang berasal dari sebuah tweet yang bernama @lakon_story yang berjudul Pendakian Terakhir. Buat teman-teman yang pengen baca langsung ceritanya, silakan klik link yang sudah kita siapkan di kolom deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Perkenalkan, namaku Yulfi. Aku adalah gadis belia yang baru saja menginjak usia 20 tahun. Dalam keluarga, aku memiliki kakak kandung yang memang sangat hobi mendaki gunung. Bahkan bisa dikatakan setiap kakak libur kerja, dia selalu tidak ada di rumah. Waktu liburannya selalu dihabiskan bersama teman-temannya dan memang kebanyakan digunakan untuk mendaki gunung. Mungkin hal itulah yang akhirnya membuat kakakku hingga kini belum juga menikah. Namun, bukan itu permasalahannya. Cerita ini bukan tentang bagaimana kisah kakakku atau apapun tentang dirinya, melainkan semua ini tentang diriku. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Saat itu adalah saat dimana aku pertama kali dan terakhir kalinya mendaki gunung. Berawal dari rasa penasaran tentang bagaimana rasanya mendaki gunung, aku pun akhirnya memutuskan untuk mencoba ikut kakakku mendaki. Agar aku bisa merasakan bagaimana sebenarnya rasanya mendaki gunung yang memang menjadi hobi anak muda di waktu itu. Tapi nyatanya, semua tidak seperti apa yang kubayangkan. Bukan pengalaman menyenangkan yang kudapatkan, melainkan sebuah pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Sekaligus sangat menyeramkan yang mungkin sampai kapanpun tidak akan pernah kulupakan. Pagi itu adalah pagi di mana aku akhirnya berangkat mendaki ke gunung yang ada di kotaku. Meskipun sebenarnya gunung ini tidak terlalu tinggi bagiku. Namun menurut pengalaman kakak, gunung ini adalah gunung yang sangat cocok denganku. Mengingat pendakian waktu itu adalah pendakian pertamaku. Enggak gunung yang lain, Kak. Gunung ini mah tiap hari kulihat dari rumah, tanyaku. Gunung ini aja dulu, Dek. Nanti kalau kamu kuat, pasti selanjutnya akan kakak ajak kamu ke gunung yang lain yang lebih keren. Ucapnya sambil memasukkan satu persatu bawaan kami ke dalam tasnya. Kita jadi sama siapa, Kak? Sahutku. Kakak ngajak si Bimo, Dek. Dia juga pertama kali nanjak kok, jadi santai aja nanti jalannya. Terang kakak. Bertiga aja, Kak, imbuhku. Iya, kenapa? Hari ini hari Selasa, teman-teman kakak semua pada kerja. Ini aja kakak bolos kerja demi kamu. Katanya pingin tahu rasanya mendaki. Terang kakak. Kak Bimo itu yang gondrong itu ya, Kak? Tanyaku. Iya, yang biasanya main kesini, jawab kakak singkat. Oh, ya udah, ucapku pelan. Kenapa, Dek? Iya, kakak tahu. Dia memang anaknya agak nakal. Mau gimana lagi coba? Cuma dia yang bisa diajak mendaki hari ini. Imbuh kakakku sambil memulai menyalakan motornya. Dan singkat cerita, setelah semua persiapan kami selesai, akhirnya pagi itu pun kami berangkat menuju pos registrasi yang memang terletak tidak jauh dari desa kecilku. Sesampainya di pos registrasi, waktu itu aku sudah ditunggu oleh Kak Bimo yang rupanya sedari tadi menunggu kedatangan kami. Heh, lama banget lu, John. Udah 1 jam gua di sini. Katanya kemarin berangkat jam 8.
Ini jam 9 lu baru nongol, ucap Kak Bimo. Dan setelah melakukan obrolan kecil bersama Kak Bimo, yang selanjutnya menyelesaikan proses pendaftaran, akhirnya kami bertiga pun mulai pendakian. Sepanjang pendakian, waktu kuhabiskan dengan sesekali mendengarkan kakakku yang bercanda dengan Kak Bimo, sembari aku menikmati udara sejuk serta pemandangan yang memang terlihat sangat menakjubkan. Pantesan kakakku ketagihan. Orang pemandangannya kayak gini, ucapku dalam hati. Setelah berjalan kurang lebih 4-5 jam, akhirnya kami pun sampai di puncak gunung ini. Siang itu suasana gunung sangatlah sepi. Selain hari itu bukan hari libur, waktu itu memang kebetulan setiap harinya selalu turun hujan. Mungkin hal itulah yang membuat gunung ini sangatlah sepi pendaki. Dan setelah tenda kami berdiri, akhirnya kami pun duduk bertiga di depan tenda sambil memulai membuat secangkir kopi karena cuaca yang terlihat mulai mendung. Waktu itu kami memang hanya membawa satu tenda karena selain memang kami hanya bertiga saja, saat itu pendakian kami bisa dikatakan mendadak karena akulah yang memang memaksakan kakakku agar tidak menunda-nunda pendakian waktu itu. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu hujan turun dengan sangat lebat karena tenda kakakku yang sepertinya bukan tenda yang mahal. Akhirnya air hujan pun dengan leluasa masuk ke dalam tenda kami melalui celah-celah jahitan tenda yang akhirnya membuat seluruh isi tenda menjadi basah tidak karuan. "Kak, dingin banget. Jaketku basah," rintihku. "Iya dek, sabar ya. Ini kakak bikinkan minuman hangat," ucap kakak sambil menyalakan kompor kecilnya di dalam tenda. "Ya ampun, dingin banget. Kita benar-benar gak boleh bakar-bakar nih, John. Kan kayu banyak banget nih. Aduh, gak kuat aku, John," keluh Kak Bimo. "Gak boleh, Bim. Dulu emang boleh, tapi sekarang udah gak boleh. Karena pohon di sini semakin lama makin habis. Kalau kita bakar-bakar, besok pagi kalau ketahuan orang base camp, kita bisa didenda. Orang base camp tiap pagi ke puncak sini, Bim. Ngecek keadaan puncak," terang kakak. "Masa bodoh lah. Aku kedinginan," ucap Kak Bimo sambil bergegas keluar tenda. Lu mau kemana?" teriak kakak. "Mau ngumpulin kayu, John. Nggak tahan aku. Dingin banget," jawab Kak Bimo. "Hujannya deras banget, Bim. Mana bisa nyala juga apinya. Mikir dong," sahut kakakku. Mendengar hal itu, entah apa yang ada dalam pikiran Kak Bimo. Malam itu, Kak Bimo tetap bersikukuh keluar dan terlihat mengumpulkan kayu yang akan dia bakar untuk menghangatkan tubuhnya. Namun sayangnya, usahanya pun tidak kunjung membuahkan hasil. Nyatanya hingga sekitar tengah malam, api yang diharapkan tidak kunjung menyala. Karena kayu yang memang basah, ditambah hujannya tidak kunjung reda, yang membuat mustahil rasanya jika api bisa menyala. Dan setelah beberapa lama, akhirnya Kak Bimo pun menyerah dan kembali masuk ke dalam tenda sambil seluruh tubuhnya yang terlihat gemetar karena kedinginan. Hingga akhirnya, waktu pun menunjukkan pukul 1 dini hari. Hawa dingin waktu itu rasanya sudah tidak bisa kutahan lagi. Meskipun hujan sudah reda, namun seluruh bagian tenda kami masih basah kuyup. Ditambah dengan angin yang sangat itu memang sedang berembus kencang. Waktu itu seluruh tubuhku semakin lama semakin tidak bisa kugerakkan. Semuanya terasa kaku dan linu yang sangat luar biasa. Seluruh badan menggigil kedinginan disertai kepala yang sesekali pusing pening tidak karuan, seolah menambah rasa penderitaanku malam itu. Sudah tidak bisa kugambarkan lagi. Dan puncaknya, aku pun akhirnya tidak kuat lagi menahan semua itu. Pagi itu, seluruh tubuhku tiba-tiba berubah menjadi sakit tidak karuan. Seluruh tubuh rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Telingaku sudah tidak bisa lagi mendengar dengan jelas. Ditambah pandanganku yang saat itu semakin lama semakin kabur. Dan akhirnya, aku pun terkapar dengan terus merasakan sakit di sekujur tubuhku. Bahkan oleh kakak, aku dipeluk dengan erat sambil sesekali aku ditampar-tampar kecil, agar aku tetap dalam keadaan sadar. Tapi nyatanya,
Malam itu aku benar-benar dalam keadaan yang setengah sadar disertai badan yang sudah tidak berhenti bergetar. Di tengah-tengah aku merasakan kesakitan yang luar biasa. Aku masih sempat mendengar kakakku yang terdengar berselisih dengan Kak Bimo mengenai keadaanku. "Gimana nih John? Di sini sepi banget. Apa kita turun aja sekarang? Adik lu udah makin parah," ucap Kak Bimo lirih. "Gimana kalau aku aja yang turun? Sepertinya kalau aku yang turun akan cepat sampai ke pos. Terus minta bantuan. Mungkin 3 jam udah sampai di bawah. Kalau lu yang turun, yang ada lu malah nyasar. Mending lu di sini jagain adikku. Biar aku lari ke bawah," ucap kakak. Dan setelah mereka terdengar berdebat, akhirnya kakakku pun memutuskan untuk turun seorang diri untuk mencari bantuan ke pos registrasi. Malam itu, aku memang sudah tidak kuat lagi. Jangankan bergerak, membuka mulut untuk berbicara saja, rasanya aku sudah tidak sanggup. Namun ternyata, semua penderitaanku malah dimanfaatkan oleh Kak Bimo untuk membuat hal yang sangat tidak bisa dimaafkan. Ketika aku di dalam tenda dengan Kak Bimo, waktu itu aku melihat Kak Bimo semakin lama semakin mendekatiku. Karena keadaanku yang memang masih kesakitan dan setengah sadar, waktu itu aku hanya bisa merasakannya tanpa bisa melihatnya dengan jelas. Karena kepala yang memang semakin terasa pusing dan tidak karuan. "Kakak peluk ya Vi," ucap Kak Bimo yang sempat terdengar lirih. Dan tanpa menjawab hal itu, aku pun hanya diam sambil terus meremas jaket yang membalut tubuhku tersebut. Di sela-sela aku menahan semua itu, tiba-tiba aku merasakan tubuhku dipeluk erat oleh Kak Bimo. Awalnya aku memang merasa risih dan tidak mau diperlakukan seperti itu. Tapi karena aku rasa niat Kak Bimo waktu itu adalah membantuku, aku pun akhirnya hanya diam saja sambil tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Tapi anehnya, semakin lama aku merasakan bagian tangan Kak Bimo masuk ke dalam tubuhku. Merasakan hal itu, tentu saja aku langsung memberontak tidak karuan. Karena aku mulai curiga dengan maksud Kak Bimo. Jangan-jangan Kak Bimo sebenarnya bukan memeluk karena ingin membantuku, tapi karena ingin macam-macam denganku, pikirku. Mengetahui hal itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bergerak sebisanya. Karena saat itu, aku pun juga merasakan jika pelukan Kak Bimo semakin lama semakin kuat saja. Dan tak lama setelah itu, aku pun mulai merasakan jika tangan Kak Bimo ternyata sudah masuk ke dalam jaketku dengan mulai membuka resleting jaketku secara perlahan. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Pagi itu, aku masih sempat melirik jam tangan yang tergeletak di samping tas basahku. Bahkan, aku pun masih ingat. Waktu itu jam tangan menunjukkan pukul 2 pagi. Dengan Kak Bimo yang sudah berada di atas tubuhku sambil menciumku penuh nafsu. Pagi itu, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selain hanya bisa pasrah dengan apa yang sudah dilakukan Kak Bimo kepadaku. "Jangan Kak," rintihku. "Biar nggak kedinginan Vi," ucap Kak Bimo sambil melepas celanaku yang saat itu masih terikat oleh ikat pinggang. Dan setelah celanaku berhasil terbuka, saat itu aku masih sempat sekuat tenaga untuk melawan, agar aku tidak diperkosa. Meskipun mulutku sudah tidak kuat lagi berbicara karena kehabisan tenaga. Dan setelah tubuhku tidak kuat lagi menahan tangan Kak Bimo, akhirnya aku pun pasrah dan mulai tidak sadarkan diri dengan mata yang semakin lama semakin buram saja. Waktu itu di tengah-tengah mataku yang semakin berkunang-kunang, aku tiba-tiba seperti melihat almarhum ayahku yang terlihat duduk di sampingku. Beliau terlihat tersenyum sambil menatap lembut ke arahku. Melihat hal itu, aku pun membalas senyumannya dengan mulai meneteskan air mata. Dan anehnya, Kak Bimo yang sebelumnya membuka seluruh bajuku yang saat itu hanya tersisa celana dalam, waktu itu dia seketika menghentikan aktivitasnya dan langsung berdiri lalu keluar dari tendaku. Entah kenapa,
Ternyata beberapa saat kemudian, aku memang mendengar suara kakakku yang saat itu terdengar memanggil-manggil namaku. Mendengar hal itu, aku dengan sekuat tenaga mengambil baju-bajuku yang saat itu sudah berserakan tidak karuan dan segera memakainya satu persatu, sambil mencoba berteriak semampuku. Kak, tolong!" ucapku pelan. Dan benar, setelah beberapa lama kemudian, aku melihat kakakku kembali masuk ke dalam tendaku sambil mengangkat tubuhku untuk dibawa keluar tenda, yang ternyata sudah ada api unggun yang menyala terang dengan Kak Bimo yang sudah terlihat duduk menghangatkan tubuhnya. Singkat cerita, akhirnya tubuhku pun mulai hangat karena api yang menyala besar ditambah minuman hangat yang terus kuminum sambil tubuhku yang dipeluk oleh kakakku, yang membuatku saat itu perlahan-lahan mulai membaik. Dan sekitar pukul 3.30, akhirnya aku mulai bisa merasakan semua bagian tubuhku yang sebelumnya mati rasa. Kini bagian-bagian tubuhku mulai berfungsi dengan normal, meskipun kepalaku masih terasa lumayan sakit. Karena malam itu kurasa bukan waktu yang tepat untuk membicarakan kepada kakakku tentang apa yang telah dilakukan Kak Bimo kepadaku. Aku pun waktu itu masih diam dan berencana melaporkannya ketika aku sudah sampai bawah nanti. Waktu itu kami bertiga hanya diam sambil mendekatkan tubuh kami masing-masing ke samping api unggun yang saat itu menyala sangat terang. Tapi setelah beberapa saat kemudian, aku melihat Kak Bimo sudah ketiduran di tempat dia menghangatkan badannya tersebut. Dan tanpa mempedulikan hal itu, aku pun terus menghangatkan badanku dengan sesekali membolak-balikan telapak tanganku yang sebelumnya memang terasa sangat kaku. Dan di sela-sela aku masih menghangatkan tubuhku, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan sosok anak muda yang sepertinya adalah pendaki lain yang ada di gunung ini. Itu bisa terlihat dari kaos yang dikenakannya bertuliskan Mountain, lengkap dengan tas gunung yang saat itu juga terlihat masih berada di punggungnya. Namun anehnya, sosok pemuda tersebut sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Dia hanya diam dengan wajah yang tidak terlalu jelas. Melihat hal itu, aku pun langsung duduk mendekati kakakku untuk segera memberitahu apa yang sebenarnya sudah kulihat. Namun anehnya, ketika aku sudah sampai tepat di samping kakakku saat itu tiba-tiba menoleh ke arahku sambil tersenyum, seolah memberi tanda jika sebenarnya dia melihat apa yang aku lihat. Mengetahui hal itu, aku pun kebingungan dan mulai meremas tangan kakak. Karena aku seketika menduga jika yang saat itu aku lihat adalah makhluk halus. "Kak, ayo masuk tenda kak, aku takut," bisiku. Lagi-lagi kakakku hanya diam sambil mulai memegang tanganku agar aku lebih tenang dari sebelumnya. Dan belum selesai aku melihat sosok tersebut yang memang tidak kunjung pergi, aku tiba-tiba mencium aroma yang sangat tidak sedap, yang sepertinya berasal sangat dekat denganku. Aroma tersebut tercium kuat seolah berasal dari sebelahku yang saat itu adalah kakakku. Tapi sayangnya, belum selesai aku memastikan hal itu, lagi-lagi pandanganku teralihkan dengan sosok kakek-kakek yang terlihat membawa seikat kayu, yang berjalan bungkuk tepat tidak jauh dari tenda kami berdiri. Sosok tersebut berjalan begitu saja tanpa menghiraukan keberadaan kami. Dan yang paling membuat aku terkejut adalah salah satu kaki kakek tersebut terlihat hancur, seperti habis kecelakaan. Hal itu terlihat dari darah yang bercecer tidak karuan mengikuti langkah kakek yang bergerak secara perlahan. "Kak, itu siapa kak? Ayo masuk, aku takut," rintihku. Dan tanpa menjawab pertanyaanku, tiba-tiba kakakku menarik tanganku seolah langsung menyetujui ajakanku untuk segera masuk ke dalam tenda. Dengan tidak memperdulikan keadaan Kak Bimo yang saat itu sudah tertidur pulas di luar tenda. Tak lama setelah itu, akhirnya kami pun tertidur. Namun belum lama aku memejamkan mata, tiba-tiba aku terbangun karena aku mendengar suara orang yang bersenandung khas Jawa.
Suara tersebut terdengar lirih di sela-sela suara jangkrik yang semakin lama semakin terdengar sangat kencang. Mendengar hal itu, aku pun langsung bangun untuk memastikan sumber suara yang aku dengar tersebut. Namun, ketika aku menoleh ke sana kemari, waktu itu tiba-tiba aku melihat ada sosok laki-laki parubaya yang duduk tepat di samping Kak Bimo tertidur. Sosok tersebut memakai baju hitam pekat dengan wajah yang sudah sangat tidak karuan. Mata yang menonjol keluar, ditambah hidung yang hanya tinggal sebelah, membuatku seketika seolah tidak lagi bisa bernafas. Dan tanpa melihat lebih lama lagi, aku pun langsung menutup pintu tendaku dengan jantungku yang sudah berdegup kencang tidak karuan. Dan tanpa membangunkan kakakku, waktu itu aku langsung tidur di samping kakakku sambil membaca semua doa-doa sebisanya. Mungkin karena badan yang sudah kelelahan, akhirnya pagi itu pun aku tertidur tepat di samping kakakku dengan tanganku yang saat itu masih memeluk tubuh kakakku. Dan singkat cerita, sekitar pukul 7 pagi, aku kembali terbangun dengan suara kakakku yang membangunkanku dengan nada yang terdengar terburu-buru. "Vi, Vi!" teriak kakak sambil membuka pintu tendaku. "Ada apa, Kak?" ucapku sambil kebingungan, karena saat itu aku juga melihat ada beberapa orang selain kakak yang memakai baju orange. "Alhamdulillah kalau kamu gak kenapa-napa. Kakak lama ya, Dek?" ibu kakakku. "Maksudnya?" tanyaku dengan nada penasaran. Bingung disertai belum terlalu sadar, karena baru bangun tidur. "Ya, kamu kemarin hampir hipotermia. Ini kakak bawakan orang dari bawah untuk evakuasi kamu." "Bimo mana?" ucap kakak. "Kakak ini ngomong apa sih?" tanyaku semakin bingung. "Loh, Bimo mana? Bimo kan ku tinggal bersamamu," imbuh kakakku. "Loh, kan kakak biarkan dia tidur di luar. Kan kakak tidur sama aku di dalam," jawabku. "Kamu ini ngomong apa? Aku kemarin malam turun cari bantuan. Ini baru balik sekarang," terang kakakku. Mendengar hal itu, aku pun langsung mengemasi barang-barangku dan tanpa menjawab pertanyaan kakakku lagi, "Ayo, bantu aku beres-beres. Kita ngomong di bawah saja," ucapku dengan langsung memasukkan semua bajuku ke dalam tas. "Bimo mana?" sahutnya berulang-ulang. "Gak tahu, Kak. Aku mau turun duluan aja." "Kakak kalau mau cari Kak Bimo, cari aja. Aku mau turun sekarang," teriakku. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun turun bersama dua bapak petugas base camp, dengan kakakku yang masih sibuk berteriak-teriak memanggil nama Kak Bimo. Sepanjang perjalanan turun, pikiranku sangat tidak karuan. Aku benar-benar kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi kemarin malam. Dan tanpa banyak tanya lagi, aku pun mempercepat langkahku menuju ke base camp dengan harapan agar aku bisa sedikit lebih tenang. Sesampainya di base camp, aku langsung duduk dan beristirahat sambil menunggu kakakku datang. Hingga akhirnya sekitar pukul 17 sore, kakakku pun sampai di base camp bersama Kak Bimo yang saat itu tiba-tiba berubah jadi linglung. Kak Bimo waktu itu tiba-tiba terus menggigit-gigit tangannya sambil sesekali tertawa dan tidak jarang pula dia menari perlahan sambil melirik ke sana kemari. Dan setelah semuanya aku ceritakan secara detail, seluruh orang yang ada di pos pendaftaran saat itu seketika terkejut dan seolah tidak menyangka dengan apa yang sudah ku alami malam itu. Dan akhir cerita, sesampainya di rumah, kakakku pun seolah tidak lagi mempedulikan keadaan Kak Bimo yang saat itu ku dengar belum bisa disembuhkan hingga beberapa hari. Rumah kami sempat beberapa kali didatangi oleh pihak keluarga Kak Bimo untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban karena mereka menganggap jika kakakkulah yang awalnya mengajak Kak Bimo dalam perjalanan ke gunung waktu itu. Namun, setelah kami menceritakan apa yang dilakukan Kak Bimo terhadapku, akhirnya pihak keluarga Kak Bimo pun terkejut dan seketika meminta maaf kepadaku serta keluargaku.
Waktu itu, kakakku pun juga sempat emosi luar biasa dan mengancam akan menuntut Kak Bimo melalui jalur hukum atas tindakannya. Tapi, mengingat karena keadaannya yang sudah tidak memungkinkan lagi, akhirnya kami semua memutuskan untuk berdamai dan tidak lagi memperdulikan keadaan Kak Bimo yang saat itu memang belum sembuh dari perilaku anehnya. Dan hingga cerita ini ditulis, aku masih tidak mengetahui bagaimana keadaan Kak Bimo saat ini. Terakhir yang kudengar dari kakakku adalah Kak Bimo dibawa saudaranya pergi menyusul orang tuanya yang saat itu memang merantau di luar Pulau Jawa. Bahkan setauku, hingga saat ini Kak Bimo masih belum sepenuhnya sembuh dari perilaku anehnya. Sejak saat itu, aku pun memutuskan untuk tidak lagi naik ke gunung manapun. Meski aku sendiri tidak menyangkal jika perjalanan ke gunung sebenarnya adalah perjalanan yang sangat menyenangkan. Dan dengan adanya pengalaman seperti ini, semoga menjadi pelajaran bagi siapapun agar dapat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan setiap perjalanan. Semoga cerita ini menjadi pengingat untuk berhati-hati dan bersikap sopan dimanapun kalian berada. Demikian cerita kali ini, dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu aktifkan lonceng notification agar kalian dapat notif setiap kita update video baru. Buat kalian yang pengen berbagi cerita, silahkan kirim ke alamat email kita yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. And I'll see you guys on the next video. Bye-bye!